di bulan Rajab itu yang terkesan hanya Rasulullah menerima perintah sholat. Padahal perjalanan Rasulullah itu adalah bagian daripada estafet, ya, kelangsungan dari kepemimpinan. Maka mukaddimah ayat surat Al-Isra ayat 1 itu diawali dengan kalimat tasbih, ya. Jadi jangan dikotori dengan pikiran-pikiran yang tidak benar gitu ya. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan minal masjidil haram, pada perjalanan malam, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya Aqsa itu jauh. Maka perjalanannya itu adalah perjalanan spiritual. Nah, kalau kegiatan di Aisyah itu pasti ada qiyamul lail. Alladzi barakna haulahu, yang Allah memberikan kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya, jadi di sekitar Masjidil Aqsa itulah diturunkannya Rasul-Rasul Allah. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa Rasul tidak hanya sekedar menerima perintah sholat, tapi di situ ada serah terima, estafet kepemimpinan, tugas risalah yang diamanahkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul sebelumnya untuk dilanjutkan, ya, dilanjutkan oleh Nabi yang terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Maka di ayat kedua, ketiga, ya itu dan seterusnya, itu Allah menjelaskan tentang Nabi Musa, Nabi Nuh, ya, kaitannya dengan Bani Israel. Jadi estafet kepemimpinan yang harus dilanjutkan, seperti aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran ini, ya, pada ayat 9 itu, Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Jadi kitab-kitab sebelumnya yang kemudian diwahyukan kembali kepada Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman, yang ya'maluna sholihat, yang imannya itu dibuktikan dengan amal sholih, bahwa mereka akan dapat ajran, ujrah, balasan, ya, upah yang besar. Nah, kemudian beberapa contoh dari aturan-aturan Allah di dalam kitab yang diturunkan kepada Rasul, ya, contoh dalam Taurat yang terus diabadikan sampai umatnya Nabi Muhammad, ya, dimulai dari ayat 22 itu terkait dengan masalah tauhid. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda madzamuman mahdula. Janganlah engkau mengadakan sesembahan Tuhan, ilah. Ilah itu segala yang kita tuju dalam aktivitas kehidupan kita di samping Allah. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu karena ada tujuan-tujuan yang lain, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Ini kan sekarang banyak orang beraktivitas
tapi tujuannya hanya untuk sekedar mendapatkan apa yang diinginkan dari dunianya. Padahal Allah punya dua. Ya, jadi kalau Muhammadiyah merumuskan wasatiyah itu dalam risalah Islam berkemajuan dengan cirinya, ya di samping tauhidnya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, ada ijtihad dan tajdid, ada wasatiyah di situ. Wasatiyah itu adalah seimbang, ya, imbang antara dunia akhiratnya, imbang antara fikir dan zikir. Jadi kalau orang mikir terus kemudian tidak diimbangi dengan zikirnya, maka dzauq di sini tidak akan terasa. Ya, jadi kalau di Jepang beberapa saya tanya kok mengakhiri hidupnya kadang-kadang yang pinter dengan bunuh diri. Ya, kenapa? Karena tidak adanya keseimbangan di situ. Jadi Islam wasatiyah yang dipahami oleh Muhammadiyah itu adalah bahwa kita berislam yang tengahan, yang moderat, artinya seimbang antara dunia akhirat, fikir-fikir, zahir dan batinnya, zahir dan batinnya. Soalnya kalau zahirnya A, batinnya B, itu munafik namanya, kan tidak seimbang gitu ya. Kemudian ada lagi antara akidah dan ibadah. Orang yang sudah berakidah yang benar pasti akan dibuktikan dengan ibadahnya itu akan bagus gitu. Kemudian dalam urusan kemanusiaan, akhlak imbang antara akhlak dan muamalah. Ya, ini muamalah itu dalam berurusan, bermasyarakat, berkumpul dengan orang, dengan teman-teman, dengan keluarga pasien. Di situ harus berdasar akhlak. Ya, berdasarkan akhlak. Jadi ada kata orang Jawa unggah-ungguh. Sekarang lagi rame etik ya. Ya, tapi ya nggak sama akhlak dengan akhlak itu aturan-aturannya sumbernya semuanya dari Al-Quran, yang apalagi yang diistilahkan dengan akhlakul karimah. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ini hal-hal yang masih menjadi ajaran yang harus diteruskan oleh Rasulullah adalah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Ini tauhid juga. Ya, jadi mentauhidkan Allah secara konsisten itu mampu melihat bahwa orang lain tidak sama dengan kita. Ya, kadang-kadang kan kita menginginkan ukurannya bahwa orang itu harus sama dengan saya. Tapi kalau ukuran kebenaran itu nggak boleh beda. Ya, tapi cara pandang itu tentunya tidak bisa sama. Maka salah satu bukti bahwa tauhidnya sudah benar, la ilaha illallah yang sudah sering dibaca itu benar, maka dia akan berdampak pada hubungan kemanusiaan, interaksi antara sesama manusia, yaitu wabil walidaini ihsana. Dia akan bagus dengan orang tuanya. Jadi kalau nggak bagus dengan orang tuanya, berarti la ilaha illallahnya tidak benar, tauhidnya nggak benar. Ya, itu di situ. Ini ajaran yang isi daripada Taurat, Zabur itu disampaikan. Makanya saya tadi bilang itu estafet kepemimpinan, tugas risalah yang harus diteruskan oleh Nabi Muhammad pada peristiwa diisrokan itu. Kemudian kalau sudah tua, ya, maka jangan mengatakan kepada orang tua yang menyebabkan tersinggung, ya. Ya, ini kan lagi rame sekarang sopan sama ngomong sama orang yang berilmu, bicara dengan orang yang adil, yang ini itu kan ada tata keramanya di dalam berkomunikasi, ya. Kemudian jangan membentak. Katakan kepada komunikasi kepada orang tua. Orang tua bukan hanya sekedar yang melahirkan kita. Ya, itu qaulan karimah. Kata-kata yang memuliakan, ya.
Kata-kata yang tetap memuliakan walaupun di dalam agama ya kalau senior junior ya, tapi agama mengajarkan itu. Ya, jadi ada kaulan ma'rufah, kepada orang munafik harus apa, kaulan baligha, kata-katanya harus sampai. Kepada kelasnya Fir'aun lagi, jangan dikasari mereka, tambah marah nanti gitu ya. Nah kemudian apa lagi setelah itu? Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, doakan mereka. Ya, ini loh sudah diajarkan bukan hanya umatnya Nabi Muhammad, umat Rasul yang dulu itu bahwa bukti tauhidnya benar, dia akan baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi kalau mau sukses ya, yang masih muda-muda itu kuncinya rumah tangganya mau sakinah, kuncinya yang baik dengan Tuhannya dan orang tua itu. Ya, insya Allah semuanya lancar. Kemudian wa adzal qurba haqqahu wal miskin. Yang kedua yang sudah diajarkan pada Rasul sebelumnya, berilah kepada kerabat haknya. Kerabat itu siapa? Ada dzawil qurba, ada ulul qurba. Dzawil qurba itu lurus. Ya, orang tua dengan anak, saudara kandung ya, itu dzawil qurba. Suami istri dulunya orang lain, setelah diikat dengan pernikahan menjadi dzawil qurba, beri haknya. Ya, kalau haknya diberikan maka artinya apa? Semua orang harus melakukan kewajiban, maka haknya orang lain akan terpenuhi. Nah ini kan banyak orang yang menuntut hak tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Ya, yang dzawil qurba yang mana? Yang miskin. Ya, yang miskin. Jangan malah dibantu orang lain, justru keluarganya yang harus hadir, yang harus memperhatikan. Kadang kan sekarang banyak toh di tahun politik ini, loman ngasih uang sama ini tapi dengan istrinya sendiri, anaknya berdiri. Ya, jadi kalau kajian di surat An-Nisa itu termasuk apa? Termasuk itu yang orang bakhil aslinya, orang bakhil, dan termasuk riya juga. Kenapa? Karena mereka memberikan sesuatu, punya harapan, dan memberikan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi bukan yang lapar yang dikasih makan, tapi yang dikasih makan yang supaya apa? Supaya saya dipilih gitu ya. Berikan haknya, keluarga itu diutamakan. Wa banas sabil, yang kedua ibnu sabil. Siapa ibnu sabil itu? Orang yang menempuh perjalanan untuk dakwah, untuk menuntut ilmu, untuk melaksanakan tugas-tugas ya. Ini kan banyak mahasiswa di Malang nggak bisa meneruskan, orang tuanya meninggal nggak bisa bayar kos, itu kan harusnya menjadi perhatian Islam gitu ya. Harusnya seperti itu gitu ya. Karena ilmu itu tinggi sekali gitu ya. Ini kalau orang diajak untuk ayo itu loh mahasiswa berapa kemarin ada yang bantuan itu, aku nggak bisa bayar kartu, ayo urunan uangnya sekali. Tapi kalau disuruh sumbangan nasi bungkus untuk ini coba padahal itu juga lapar, yang lapar apanya? Otaknya. Jadi ta'amul miskin itu bukan hanya perutnya, tapi kasihlah otaknya itu. Kalau dia punya ilmu, maka dia akan bisa membeli makan yang lebih baik kan gitu ya, dari nasi bungkus itu gitu. Ya, ini hal-hal yang kadang-kadang sekarang itu sudah banyak sekali yang bergeser dari yang sebenarnya yang diberikan beras itu kan bisa 1 bulan, 1 minggu gitu ya. Bisa 1 minggu kadang-kadang. Jadi orang yang ibnu sabil, bukan anak jalanan itu anaknya orang-orang berada itu, tapi mereka yang berjalan di jalan Allah, termasuk menuntut ilmu, kemudian kehabisan bekal. Wala tubadzir tabdzira, jangan mubadzir. Jangan mubadzir artinya menghambur-hamburkan harta secara boros karena tidak pada tempatnya.
Nah, kemudian apa lanjutannya yang sering dihafal ini tapi diamalkannya susah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, mubadzir itu ya adalah kawannya syaitan. Nah, syaitan itu apa? Kufur kepada Tuhannya. Kufur kepada Tuhannya. Jadi banyak yang mubadzir berkaitan dengan makanan ya. Beli-beli nggak dimakan, coba ngambil-ngambil ketika diundang kan. Setelah itu nggak enak, nggak dimakan. Padahal di luar sana itu masih banyak yang miskin, yang ekstrim ya. Kabupaten Malang yang ekstrim, yang miskin ekstrim itu masih banyak. Jadi betul-betul tidak punya, nggak bisa, ya harus dibantu memang. Wa imma tu'alitanna anhum wa amanatin. Nah ini kemudian jadi harus memperhatikan keluarga dekatnya. Kemudian jangan mubadzir. Ini semua isi dari Taurat itu lebih banyak pada larangan ya. Jangan. Kenapa? Umatnya Nabi Musa itu mantan budak. Ya, Bani Israel itu kan mantan budak. Jadi kan isinya kok banyak larangan. Budak itu kalau nggak dipecut, kalau nggak disuruh nggak kerja gitu loh. Makanya jangan bermental budak. Bermentallah orang merdeka melakukan sesuatu karena memang menjadi tugasnya. Ya, dulu budak-budak itu kan dilubangi. Ya, sejarahnya diwang. Jadi kenapa kok pakai diwang? Itu untuk menandakan sudah merdeka. Ya. Jadi kita kan mantan budak. Dilubangi. Ya, makanya Allah mengutus Nabi Musa pada Bani Israel itu dengan karakternya yang sedikit temperamental. Kenapa? Karena menghadapi mantan-mantan muda itu gak bisa dengan lemah lembut. Jadi harus ada ketegasan sikap, ya, menghadapi Fir'aun, menghadapi Qarun, menghadapi Haman, ya, Bani Israel mantan budak. Jadi maka sosok untuk itu kepemimpinan profetik itu kepemimpinan nubuah. Ini yang diambil oleh Muhammadiyah Aisyah. Kenabian yang di situ melihat pada umatnya dengan karakternya yang juga harus seimbang gitu ya, harus seimbang. Kalau Rasulullah kan beda gitu ya dengan kelemah lembutannya ya, karena memang orang merdeka nggak usah dipukul. Ya, nggak usah dipukul. Jadi kalau sudah merdeka sih dipukul, masih disuruh, ya berarti mentalnya mental ini. Kemudian larangan apa lagi? Wala tan'al. Coba ini wala semua. Ya. Jadi janganlah engkau jadikan tanganmu terlebih pada lehermu dan janganlah pula engkau terlalu mengulurkannya. Ya, artinya nggak boleh medit, tidak boleh boros. Ya, itu ajaran-ajaran yang masih dari Taurat ya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan rezeki. Jadi dalam Islam itu boros nggak boleh, medit tidak boleh. Jadi harus ada keseimbangan. Kemudian apa lagi? Ini larangan lagi. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan membunuh anakmu karena kamu takut miskin. Ya. Sekarang aborsi ya, karena aborsi itu sekarang kan banyak. Allah yang kasih rezeki bukan kalian gitu ya. Namun kita disuruh mengatur kelahiran. Terus apa lagi? Jangan mendekati zina. Ya, innahu kana itu ciri-ciri dari tandanya ciri daripada Taurat. Kemudian jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan tujuan yang benar. Ya, jadi membunuh di sini dilarang kecuali peperangan gitu ya. Terus jangan mendekati harta anak yatim ya. Anak yatim bukan yang di panti asuhan, yang di rumah yang jadi keluarga, bisa anaknya ditinggal mati suaminya, itu kan jadi yatim. Ada haknya anak kan, bukan hanya haknya ibu. Begitu pula suami yang ibu yang meninggal itu kan ada haknya aja. Kemudian timbangan, takaran, jangan melakukan sesuatu
kita akhiri ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang nggak biasa puasa, diusahakanlah ya, diusahakan masa di bulan yang dihormati kita nggak pernah puasa. Kemudian sabar tingkatkan lagi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.